Lukas pasal 8, ayat 43 sampai 48. Kita lihat, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jubah itu ujung jubah ya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bapak Ibu perhatikan, ini sebuah pembacaan dalam Alkitab yang menceritakan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan dia sudah pergi ke semua dokter, semua tabib, dan semua hands up. Semua mengangkat tangan, nggak bisa menyembuhkan dia. Dan ketika dia dengar Yesus datang ke kota itu, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, orang sakit pendarahan 12 tahun, mungkin jarak 10 meter sudah cium baunya. Ya, wanita datang bulan itu mungkin cuma 5 hari. Paling lama mungkin 1 minggu ya. Tapi ini 5 tahun. Berarti orang ini sangat tersiksa. Bahkan mungkin dia juga malu ketemu dengan orang banyak. Pada saat Tuhan Yesus berjalan, Alkitab berkata ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tapi saudara perhatikan, dari sekian banyak orang yang berdekatan dan bersentuhan dengan Tuhan Yesus, ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun juga datang menjamah Tuhan Yesus. Saya minta wajah saya di frame kembali, di frame. Tolong host konsentrasi ya. Dari sekian banyak orang yang berdekatan dan bersentuhan dengan Tuhan Yesus, ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun juga datang, dan bukan cuma datang, tapi datang dan menjamah Tuhan Yesus. Alkitab berkata, namun sangat-sangat mengherankan adalah ketika wanita itu menjamah Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus meresponinya dengan berkata begini, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Bapak Ibu perhatikan baik ya, kalau dari ayat yang kita baca tadi begini. Firman Allah berkata, orang berbondong-bondong. Otomatis wanita ini dalam situasi kesakitan 12 tahun. Dalam keadaan yang sangat sakit, sangat tertekan, juga mungkin minder ketemu dengan orang. Saya bayangkan karena begitu banyak orang, dia mungkin merangkak. Karena untuk memegang ujung jubah Tuhan Yesus, dia harus bungkuk. Ini merupakan sebuah sikap hati, bicara tentang kerendahan hati. Oke, itu nanti saya akan jelaskan. Makanya tadi saya katakan ini kerendahan hati membawa kesembuhan, membawa miracles. Ketika ada humility, maka disitulah Anda menarik seluruh kapasitas sorga turun kepada saudara. Kalau Bapak Ibu pernah lihat air terjun, semakin rendah dataran itu, maka seluruh kapasitas air yang ada di hulu akan terkonsentrasi pada daerah yang paling rendah itu. Demikian juga kerendahan hati. Ketika kita memiliki kerendahan hati, seluruh kapasitas sorga akan terkonsentrasi kepada saudara. Makanya firman Allah berkata begini, Tuhan menentang orang yang sombong, tapi meninggikan orang yang rendah hati. Amin. Haleluya. Cara merendahkan hati seperti apa? Kita belajar dari perempuan pendarahan 12 tahun ini. Alkitab berkata begini, sepertinya nggak ada kesempatan, tapi dia datang membungkuk, datang merangkak. Itu adalah salah satu bentuk dari kerendahan hati.
Dan firman Allah berkata begini, bahwa dia menyentuh ujung jumbai Tuhan Yesus. Ini daerah paling bawah, dan tiba-tiba, jadi ujungnya jubah Yesus. Dan tiba-tiba terjadi mujizat kesembuhan yang dialami wanita itu. Nah, jubah juga bicara tentang instrumen kesembuhan. Juga bicara tentang instrumen hal-hal supranatural. Kalau Bapak Ibu nanti lihat dalam kitab Hagai kalau nggak salah itu, imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan iblis mendakwanya. Dan Alkitab berkata bahwa imam besar itu selalu pakai baju imam, tapi di alam roh ya, dia sedang pakai baju yang kotor. Lalu malaikat itu berkata begini, lepaskan jubahnya, karena itu adalah kesalahan, itu adalah dosa. Jadi pakaian itu juga menggambarkan kehidupan. Kalau kita lihat kitab Wahyu, lenan halus itu menggambarkan kehidupan orang-orang benar, orang-orang kudus. Berarti jubah itu melambangkan lifestyle kehidupan saudara dan saya. Dan Yesus adalah anak Allah, dia adalah Kristus. Jadi Yesus itu Jehovah Salvation, Allah keselamatan. Nama Yesus Yosua, Yustus itu punya arti nama yang sama. Jehovah termasuk Yosua ya. Nama Yosua itu punya arti nama yang sama. Jehovah is salvation, tapi Kristus itu dari Kristus itu Yunani. Sebenarnya dari kata Mesaya, Mesaya itu Ibrani, bahasa Ibrani ya. Dari kata Mesak. Kemudian kita dapat kata Mesias. Dari kata Mesias itu, lalu kita dapat kata Kristus, yang artinya anointed, yang diurapi. Jadi Yesus sedang berjalan, dia manusia 100% pada waktu itu, tapi dia juga Allah 100% waktu itu. Hanya pada waktu itu, dia menanggalkan kemuliaannya, kuasanya, lalu datang ke dunia mendemonstrasikan kasih melalui karya salib. Karena kasih dan kuasa tidak dapat didemonstrasikan secara bersama-sama. Demonstrasi kuasa itu adalah Musa membelah Laut Merah. Demonstrasi kasih Yesus naik ke atas kayu salib. Alkitab berkata padahal wanita itu hanya menjamak ujung jubah. Jubah juga bicara tentang sebuah gambaran dengan siapa Anda akan ketemu. Kalau Bapak Ibu mau ketemu camat, wali kota, bupati, atau gubernur, nggak mungkin pakai baju compang-camping. Kita akan pilih baju yang terbaik. Itu merupakan sebuah ornamen, atribut yang Tuhan berikan. Dan Alkitab berkata begini, ketika wanita itu, dia menyentuh ujung jubah Yesus, datang dengan membungkuk, datang dengan merayap, merangkak, maka Alkitab berkata, seketika itu juga, bukan nanti besok, bukan nanti lusa, bukan next week, bukan next year, no. Alkitab berkata, Ibrani 11 ayat yang pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau Bapak Ibu lihat terjemahan King James Version-nya dikatakan, iman itu adalah now faith is. Iman adalah sekarang. Ini terjemahan LAI ya, atau TB. Now faith is. Ya. Iman adalah sekarang. Haleluya. Jadi kalau kita bicara iman, bukan nanti. Iman itu adalah now faith is. Iman adalah sekarang. Amin. Nah, setiap kali ada iman, maka ada mujizat. Setiap kali ada kerendahan hati, maka Bapak Ibu menarik seluruh kekuatan sorgawi turun kepada saudara. Maka Yesus disebut dengan rendah hati. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 11 ayat 27, 28, 29, 30, Yesus berkata, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Matius pasal 11 ayat 27, 28, 28 ayat 29. Belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 28. Ya. Ayat 29. 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
Kata yang dipakai di situ adalah belajarlah padaku. Saudara mau belajar lemah lembut, rendah hati, nggak bisa belajar di universitas. Nggak bisa belajar melalui kelas-kelas seminari. Nggak bisa belajar. Untuk saudara dan saya memiliki kerendahan hati atau kelemah lembutan, harus duduk di kaki Tuhan, belajar dari Yesus. Lemah lembut adalah spirit of control, kekuatan yang terkendali. Bisa balas, tapi nggak mau balas. Bisa menghukum, tapi nggak mau. Bisa melawan, tapi menguasai diri. Itu namanya spirit of control. Roh penguasaan diri, lemah, lembut. Bukan lemah gemulai. Lemah gemulai, itu perlu kelepasan, saudara ya. Ya. Dan Alkitab katakan rendah hati. Kalau Bapak Ibu punya lemah lembut, rendah hati, Alkitab berkata jiwamu, pikiran, perasaan, kehendak mendapat ketenangan. Kenapa jiwa, pikiran, perasaan saudara dan saya galau? Boring, karena kita nggak belajar lemah lembut, nggak belajar kuasai diri. Ketika masalah datang, cepat bereaksi, cepat marah, cepat tersinggung, cepat nyalain orang. Mari belajar lemah lembut dari Yesus. Berarti belajar dari Yesus dari mana? Ya firman Tuhan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Selaraskan langkah-langkah kita dengan firman. Perempuan ini 12 tahun dia datang ke dokter, dia pergi ke tabib, sampai habis seluruh hartanya. Kalau kita lihat di kitab Injil yang lain, Alkitab katakan dia sudah menghabiskan seluruh hartanya, tapi tidak sembuh. Hari ini mungkin Bapak Ibu datang dengan problems, dengan ujian kehidupan, dengan tantangan. Mungkin Anda juga ada dalam circle problems, nggak ada ujungnya. Rasanya masalah datang silih berganti. Saya katakan itu struggle. Dalam sebuah pergumulan yang Anda rasa begini, apa bisa Tuhan tolongku? Saya beritahukan kepada saudara, Yesus sangat amat sanggup tolong saya. Tulis di kolom komentar, Yesus sangat amat sanggup tolong saya. Kata kuncinya adalah humility, rendah hati. Ketika kita rendah hati, maka itu adalah jalan tol, the highways for miracles dalam hidup. Bapak Ibu tulis, ketika saya rendah hati, itu adalah jalan tol untuk saya mengalami mujizat dalam hidup saya. Dan tahu saudara, untuk rendah hati, kalau Bapak Ibu baca tentang perempuan Firo Sinesia, seorang perempuan Kanaan itu sepertinya dihina, dibilang anjing lah, kamu tidak layak lah. Tapi lihat sistemnya, dia tetap datang dan menyembah Tuhan. Itu rendah hati. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, doa belum dijawab, sepertinya dihina. Katanya berdoa, katanya Tuhanmu, Tuhan jawab doa. Sudah berdoa 7 tahun, kau belum jawaban, tetap berdoa. Doa yang benar itu adalah sampai jawaban doa itu datang. Amin. Harus prayer until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Dan tahukah saudara, setiap doa yang Anda naikkan, doa itu nggak mati. Orangnya boleh mati. Doa nggak pernah mati karena ditampung dalam kirbat Tuhan. Hari ini Tuhan sedang jawab doa-doa para nabi. Tuhan sedang jawab doa orang-orang tua kita yang berdoa bagi kita. Dan hari ini kalau kita menikmati berkat, menikmati anugerah, karena ada orang yang pernah berdoa. Doa itu nggak pernah mati. Alias doa itu investasi kekekalan. Tulis Bapak Ibu, doa itu investasi kekekalan. Tapi salah satu jembatannya, saya sebut itu the highways, adalah melewati jembatan humility. Ada orang yang berdoa tapi sombong. Contoh, ahli Taurat. Mereka datang dan mereka berkata, kami tidak sama dengan pemungut cukai itu. Kami memberikan perpuluhan. Kami memberikan dari hasil yang terbaik. Kami memberikan ini, memberikan. Mereka tonjolkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Tapi Lazarus, orang berdosa itu berdiri memukul diri. Aku tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. Aku ini sampah dan hina di hadapan. Itu rendah hati. Tahu diri bahwa kita hanya debu tanah. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat kita, kalau bukan Tuhan yang meninggikan kita, maka kita nggak ada apa-apanya. Menurut firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, di luar Yesus, kamu tidak dapat melakukan apa-apa.
Amin. Berarti kalau Bapak Ibu mau jadi apa-apa, jadi sesuatu, hanya di dalam Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu ingin berbuat banyak hal, mau berbuah, mau jadi berkat bagi banyak orang, kata kuncinya, tinggal dalam Yesus. Tinggal dalam firman. Bagaimana cara saya tinggal dalam firman? Mendengar firman, melakukan firman. Prinsip kehidupan kekristenan rohani, kekristenan itu adalah berdampak ke dalam. Membangun ke dalam baru berdampak keluar. Prinsipnya seperti pohon. Akarnya perlu masuk dulu dalam tanah, ketemu sumber air, baru tunasnya keluar. Ketika tunasnya keluar, dia nggak takut dengan pergantian musim, tangan-tangan jahil. Dia nggak takut. Kenapa? Dia sudah yakin dia udah ketemu sumber. Kalau saudara dan saya sudah ketemu sumber, maka hidupmu baik-baik saja. Yang akan jamin pohon itu akan berbuah, itu bukan batangnya, tapi akarnya yang ketemu sumber. Sumber itu. Dan sumber kita adalah Tuhan. Sekali lagi saya berkata kepada Bapak Ibu, doa Bapa kami itu adalah bukti. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Kata Bapa itu kan dalam bahasa Aram, Mesopotamia. Aram itu Mesir ya. Abba. Sedangkan dari bahasa Ibraninya itu A dan B, up. Ya. Kata Bapa dari bahasa Latin itu adalah fundus. Dari fundus kemudian kita dapat kata fondasi. Bapa itu fondasi. Bapa itu dasar yang menentukan sebuah bangunan berdiri, fondasi. Tapi kata Bapa dari bahasa Ibrani dipakai kata up itu adalah resource, sumber. Jadi kalau doa Bapa kami yang ada di sorga, saya ganti deh. Kata Bapa dengan sumber bunyinya begini. Sumber kami yang ada di sorga. Lalu dalam nama Yesus, have Jesus live in us. Ketika Yesus tinggal dalam saudara, berarti sumbernya ada pada kita. Ketika sumbernya ada pada kita, Bapak Ibu takut kekeringan? No. Takut gagal? No. Apa kita nggak bisa gagal? Yes, gagal. Tapi itu latihan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Wanita ini, dia merangkak, dia butuh usaha. Dia lagi dalam keadaan sakit. Dia datang membungkuk bentuk kerendahan hati. Bapak Ibu, kalau hari ini rasanya semua orang berkata kamu tidak tertolong, rasanya seluruh sistem dunia ini tidak bisa menolong kita. Orang-orang yang selama ini mendukung kita, meninggalkan kita. Rasanya selama ini pegangan kita rasanya hilang dan kita berdiri sendiri. Maka saya katakan ada seseorang yang siap menjamin Anda menjadi kota benteng yang kuat. Dia akan menjadi sandaran yang kuat. Dialah Petra kita. Yesus Kristus Tuhan. Dialah tempat sandaran yang paling aman. Kalau Anda bersandar pada hartamu, Anda bisa jatuh. Bersandar pada orang, Anda jadi terkutuk. Bersandar pada kemampuanmu, Anda akan jatuh satu saat nanti. Bersandar pada kedudukanmu, satu saat itu akan lenyap karena tidak selamanya. Takhta tidak akan ada selamanya. Tapi bersandar pada Yesus, dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Ibrani 11 ayat 13. Katakan amin 5.000 triliun kali. Tulis dalam kolom komentar. Amin 5.000 triliun kali. Aku punya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pertanyaannya sederhana. Kenapa Tuhan Yesus meresponi tindakan wanita ini? Yang mungkin dijauhi oleh banyak orang. Dan wanita ini nggak ada namanya. No name. Ya. NN, double M. No name. Nggak ada namanya. Setiap kali Alkitab bicara wanita tidak ada nama, bahkan sebutkan namanya, maka itu mewakili gereja. Gereja disebut mempelai Kristus. Pada waktu kita ikut Tuhan, itu nggak ada gender, nggak ada laki perempuan. Karena kita dilihat di hadapan Tuhan itu manusia roh. Tuhan melihat kita itu adalah pengantinnya wanita. Wanita ini mewakili saudara dan saya. Kenapa Tuhan Yesus meresponi tindakan wanita ini? Mari kita renungkan ini, saudara. Alkitab berkata pada saat wanita itu menjamah ujung jubah Tuhan Yesus, maka dia datang dengan merangkak. Dia datang menundukkan dirinya. Karena jubahnya adalah bagian paling bawah. Maka hal pertama yang membuat Tuhan meresponi dia adalah kerendahan hati perempuan ini. Apa itu kerendahan hati? Kondisi hati yang terbaik untuk bisa menerima kuasa dan mujizat Tuhan.
Apakah Bapak Ibu punya kondisi hati yang terbaik hari ini untuk menerima mujizat Tuhan? Ini secara fisik. Biasanya manusia itu terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Dan semuanya berkaitan satu dengan yang lain. Kalau kita pisahkan roh dari manusia, maka kita seperti binatang. Kita pisahkan jiwa, ya, kita pisahkan tubuh dari manusia, maka kita jadi seperti malaikat, bisa tembus tembok, saudara. Tinggal tergantung malaikat terang atau malaikat kegelapan. Kerendahan hati adalah kondisi hati yang terbaik untuk bisa menerima kuasa dan mujizat Tuhan. Nah, saya beritahukan kepada Bapak Ibu, ketika Tuhan temukan kondisi hati yang terbaik, bagaimana saya bisa tahu kondisi hati yang terbaik? Bisa Bapak Ibu deteksi dengan Bapak Ibu merasakan damai sejahtera. Rasanya omsetnya turun, tapi kok damai ya? Itu kondisi hati yang terbaik. Rasanya belum disembuhkan, tapi damai ya? Itu kondisi hati yang terbaik. Believe Jesus. Maka Anda akan mengalami yang namanya intervensi surga datang dalam hidup saudara. Katakan amin. Makanya tema kita hari ini adalah mujizat di dalam kerendahan hati. Ketika Bapak Ibu datang dengan situasi hati yang terbaik, bisa diidentifikasi, bisa merasa damai di hati, bisa merasa tenang di hati, tidak panik, tidak galau. Apalagi mengalami 5L, letih, lesu, lunglai, lemah, letoi. Ya. Tapi Bapak Ibu mengalami yang namanya kemenangan, lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Maka Anda akan lihat perkara-perkara hebat. Mazmur 69 ayat 32 berkata begini, lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Wow. Lihatlah, hai orang-orang rendah hati. Artinya bahwa orang-orang rendah hati akan melihat perkara-perkara supranatural. Amin. Dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Orang rendah hati tidak akan pernah mengalami kematian di hatinya. Ada banyak orang yang mengalami kematian tubuh, tapi yang paling berbahaya adalah kematian hatinya. Hatinya sudah tidak lagi meresponi firman. Hatinya sangat mengental seperti empedu. Hatinya sudah pahit. Makanya kalau Bapak Ibu punya hati seperti ini, minta hati yang baru. Menurut Yeskel pasal 36 ayat 24, 25, 26, Tuhan memberikan kepadamu a new heart, a new spirit, hati yang baru, roh yang baru. Biarlah hatimu hidup kembali. Ketika kita datang rendah hati, hati kita hidup kembali, bukan kematian di hati kita. Orang kematian di hati itu adalah dengar firman, ngantuk. Bosan dengar firman, itu sebenarnya kematian di hatinya. Kalau kita lihat terjemahan Alkitab bahasa Inggris, ada kalanya hati diterjemahkan dengan mind, understanding, ada kalanya pikiran diterjemahkan dengan my heart. Sesuatu yang bisa saudara dan saya, itulah kelebihan manusia yang bisa saudara dan saya olah, bisa saudara dan saya mikir, bisa saudara dan saya tindak. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Ganjaran di sini dalam terjemahan bahasa asli itu adalah seperti dapat reward. Orang yang rendah hati akan dapat reward. Rewardnya triple key, kekayaan, kehormatan, kehidupan. Katakan kalau saya rendah hati, saya dapat kekayaan, kehormatan, kehidupan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau dapat kekayaan? Berapa banyak yang mau dapat kehormatan? Berapa banyak yang dapat kehidupan? Kehidupan di sini bukan cuma kehidupan di bumi. Kehidupan yang long life, forever and ever. Selama-lamanya hidup dengan Tuhan. Di sorga itu tempat kumpul orang-orang rendah hati, bukan orang-orang sombong. Amin. Haleluya. Ketika Bapak Ibu rendah hati, maka diganjar, dikasih hadiah, dikasih reward. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Saya sebut ini triple key. 3K.
Nah, semua orang mau kekayaan. Semua orang mau kehormatan. Mau dipuji. Dapat kehidupan. Dan orang berkata gini, dia sedang cari kehidupan. Cari kehidupan hanya di dalam Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Amin. Diganjar, saudara. Jadi kerendahan hati itu sebuah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu untuk kita kejar. Dan orang yang melakukan dengan setia kedapatan seperti itu, dikasih kehidupan. Perempuan ini ketika dia datang dengan kerendahan hati, dikasih kehidupan. Namanya, kehidupannya itu menjadi sebuah role model. Jadi cerita ribuan tahun untuk menginspirasi banyak orang bahwa selalu ada pengharapan di tengah-tengah keadaan yang tidak ada pengharapan. Kerendahan hati akan menghidupkan kembali sesuatu yang bagi manusia hands up. Tapi ketika Tuhan turun tangan, maka saudara akan melihat selalu ada jalan. Jangan pernah putus asa dengan situasi dan keadaan. Jangan pernah lihat keadaan dan melihatnya lebih besar dari Tuhan. Tapi katakan kepada masalah, Allah yang aku sembah lebih besar daripada masalah. Jangan katakan kepada Tuhan, masalahku besar. Bulak-balik perkataan itu. Katakan kepada masalah, Tuhan yang aku sembah lebih besar daripada engkau. Katakan kepada penyakit, bahwa Tuhan yang aku sembah lebih besar daripada engkau. Bahkan Yesus berkata, aku nama di atas segala nama. Sebutkan nama penyakit Anda. Dan saya akan taruh satu nama di atas segala nama masalah, nama penyakit. Namanya adalah Jesus Christ. Perempuan ini datang kepada alamat yang tepat. Nah, saya percaya beberapa saudara di sini kondisi yang struggle, yang hands up, penyakit belum sembuh, bisnis belum pulih. Sepertinya kita lihat problem masalah itu seperti kiamat dalam hidup kita. Saya beritahu kata kuncinya ada di humility. Mari rendahkan hati, membungkuk di hadapan Tuhan. Bisa juga itu datang dan berdoa. Jangan andalkan kekuatan. Kembali lagi Matius 11 ayat 29 tadi, pikulah kuk yang kupasang. Dan belajar padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk di sini itu adalah beban. Bapak Ibu pernah lihat dua pasang sapi membajak ya? Ada kuk ditaruh di atasnya. Biasanya itu petani yang berpengalaman akan menaruh sapi yang sudah berpengalaman dengan sapi yang paling muda. Tujuannya adalah supaya sapi yang paling muda mengikuti sapi yang paling senior. Sapi yang paling muda itu selalu mau ikut mau ambil kanan atau ambil kiri sesukanya dia. Tapi karena ada sapi yang paling senior di situ, mau nggak mau dia harus selaraskan langkahnya dengan sapi yang paling senior. Pikul kuk itu artinya begini, supaya kita belajar dari Yesus yang telah melewati segala jalan penderitaan, jalan-jalan yang sulit. Alkitab berkata dia telah melewati segala langit. Langit itu dibagi tiga. Langit tingkat pertama, langit tingkat kedua, langit tingkat ketiga. Langit tingkat pertama itu yang kita tinggal, bumi. Langit tingkat kedua itu roh-roh jahat. Dia masuk ke alam maut, mengalahkan maut. Langit tingkat ketiga itu surga, tempat Tuhan diam. Dan firman Allah berkata, Yesus telah melewati segala langit. Tempat belajar yang paling hebat adalah ketika Bapak Ibu suka duduk gitu. Satu-satunya buku yang Anda baca pengarangnya mendampingi saudara adalah Alkitab. Buku yang Anda baca, yang ditulis oleh yang Anda baca, itu pengarangnya mungkin ada di Amerika, di kota lain Indonesia. Dan ketika Anda tidak mengerti, ya Anda harus bergumul, Anda harus cari data. Tapi ketika Anda baca Alkitab, Anda tidak mengerti, tanya Roh Kudus. Roh Kudus artinya apa ya? Pengarangnya ada di situ. Dari situlah imanmu tumbuh. Anda mengalami encounter with God. Perjumpaan dengan firman akan merubah hidupmu. Yang tadinya keras jadi lemah lembut. Yang tadinya pelit medit jadi murah hati. Yang tadinya hidup di dalam dosa dibenarkan karena sebuah inspirasi daripada Tuhan. Itu yang namanya apokalipsis. Apokalipsis itu bahasa Yunani, itu pembukaan di pikiran kita. Yang tadinya tidak mengerti, sekarang mengerti. Itu yang jadi kesan ilahi pada kita. Jika kita ingin mendapatkan jamahan Tuhan, hingga kuasa dan mujizat terjadi dalam hidup kita, maka kita harus rela merendahkan dan menundukkan diri kita. Bapak Ibu tulis,
Saya mau rela merendahkan hati dan menundukkan diri di hadapan Tuhan supaya mujizat terjadi dalam hidupku. Amin 10 juta triliun kali. Kalau amin 2-3 kali aja terlalu pelit dan mendit. Kita harus rela merendahkan hati dan menundukkan diri di hadapan Tuhan. Saya tahu banget bahwa saat ini ketika saya, kalau setiap malam setelah selesai ibadah Zoom, kalau saya pergi ke bangunan gereja yang sedang dibangun, ketika saya lihat itu, hati saya tertunduk dan saya katakan, ini bukan tentang Pastor Luther, tapi ini tentang Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, justru Tuhan izinkan kita tetap membangun. Di mana orang berkata keuangan begitu sulit. Bahkan ada yang WhatsApp saya, gereja bangkrut. Karena katanya gereja tutup dan sebagainya. Tapi saya menyaksikan, ketika kita menundukkan hati, menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, saat itulah mujizat terjadi. Saya kalau lihat angka-angka, saya cuma bisa mengangkat tangan dan saya katakan, my Lord, thanks. Wonderful. Engkau kings of kings. Engkau raja dari segala raja. Udah nggak ada kata-kata. Ketika saya datang dan saya lihat bangunan dalam anugerah Tuhan mungkin bulan ini atau bulan depan itu sudah beres, kami sudah bisa pakai lantai 2 sekarang dalam situasi finishing. Di tengah-tengah situasi yang nggak masuk akal. Dan itu semua di luar dari kemampuan kami, sehingga saya membatasi diri kami. Ini bukan tentang Luther. Ini bukan tentang CKF. Ini bukan tentang kami 2 puasa yang bekalnya. Ini bukan tentang hidup dalam kekudusan. Tapi ini semata-mata God's favor and fine favor. Ini kasih karunia Tuhan. Semakin kita merendahkan diri, semakin besar kuasa Tuhan bekerja. Tulis Bapak Ibu. Semakin saya merendahkan diri, semakin besar kuasa Tuhan bekerja. Bagaimana cara kita merendahkan diri? Datang dengan Bapak Ibu, taruh dalam hati kita. Hati kita harus netral di hadapan Tuhan. 0 di hadapan Tuhan. Kita nggak andalkan kekuatan yang lain, nggak andalkan kepintaran, andalkan kemampuan, andalkan semua yang merasa pintar, merasa hebat, merasa bisa, harus ditinggalkan. Lalu hanya cuma tahu, semuanya karena Tuhan. Rendah hati itu artinya mengosongkan diri. Amin. Makanya ketika Yesus turun, menurut Filipi pasal 2, ayat yang kelima, 6, dan 7 kalau nggak salah. Yesus turun dan dia turun mengambil rupa seorang hamba, ada sebuah kalimat berkata, mengosongkan diri. Filipi pasal 2, ayat 6 atau ayat yang ke-7, kalau nggak salah. Dia turun dan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Taat-taat sampai mati, bahkan sampai mati Yesus kayu salib. Semakin kita merendahkan diri, semakin besar kuasa Tuhan bekerja. Artinya, semakin kita merendahkan diri, maka kesempatan, peluang, jalan untuk melihat mujizat semakin besar. Sama seperti jubah Tuhan Yesus yang paling bawah, itu ada kuasa yang luar biasa. Demikian juga pelayanan yang kita lakukan, jika kita lakukan dalam kerendahan hati, akan mendatangkan mujizat dan kuasa Tuhan. Ingat, perempuan itu menyentuh ujung jubah Yesus. Dan itu adalah instrumen mujizat. Instrumen kuasa ada di situ. Amin. Untuk menyentuh ujung jubah, maka kita harus membungkuk. Bicara tentang kerendahan hati. Sikap penyembahan, worship to God. Hanya cuma ada satu yang layak ditinggikan, yang layak aku agungkan, layak dimuliakan. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, Tuhan temukan juga, Tuhan berkata kepada dia, Ibu, ketika dia datang, akui itu aku. Karena Yesus berkata, aku merasa ada tenaga yang keluar dari diriku. Power and authority.
Power dunamos. Kuasa pilihan. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Kuasa untuk mendemonstrasi kuasa Allah. Itu arti dunamos. Ada 4 arti itu, saudara. Ya. Kemudian kita dapat 2 kata dari dunamos, dinamit, dinamo. Dinamit sesuatu yang meledak-ledak. Dinamo sesuatu yang menggerakkan sesuatu untuk sampai kepada tujuan. Bapak Ibu pakai mobil, pakai motor, maka ada satu benda di sana yang paling penting, dinamo, untuk menggerakkan seluruh mesin itu. Ketika itu mati, maka percuma kita cuma lihat bagusnya saja, tapi kita nggak bisa lihat sebuah kehidupan. Iman besar didapat melalui firman Tuhan. Iman yang besar dapat mengalahkan dunia. Apalagi cuma menyembuhkan penyakit dan menolong masalah saudara. Masalah sakit penyakit, krisis, dan lain-lain. Ketika Bapak Ibu punya iman, Tuhan akan melakukan mujizat. 1 Yohanes 5 ayat 4, Bapak Ibu lihat. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata begini. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Wow. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa sih yang ada dalam dunia? Masalah, persoalan, krisis, sakit penyakit, virus, apalagi masalah keuangan, semua gempa, semua masalahnya ada dalam dunia. Bapak Ibu tidak bisa kalahkan dengan kemampuan Bapak Ibu. Tapi iman. Iman yang kecil hanya bisa membawa jiwa Anda ke surga. Iman yang besar membawa sorga ke jiwa kita. Tuhan berkata kepada perempuan ini, Ibu, hai ibu besar imanmu, membawa sorga turun ke bumi dengan iman. Kalau sorga turun ke bumi, semua yang Bapak Ibu butuhkan, semua yang kita perlukan, disediakan oleh Bapak kita. Katakan amin 10 juta triliun kali. Haleluya. Berarti nggak ada pilihan lain hari ini. Kalau Bapak Ibu mau lihat miracle terjadi, mujizat terjadi, maka belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Mari datang dan membungkuk di hadapan Tuhan. Mari datang, merangkak mungkin, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Musuh daripada kerendahan hati adalah sombong. Musuh dari kerendahan hati adalah merasa pintar, merasa bisa, merasa mampu. Itu musuhnya. Bapak Ibu harus tinggalkan itu dan datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.